Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Murtadin Aceh ini mengabarkan Injil dengan cara tidak jujur dan cenderung menyesatkan. Untuk lebih jelasnya, tonton terus videonya hingga akhir agar tak gagal paham dan tersesat. Di dalam Tesalonika 5 ayat 9, di situ dikatakan, karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesua HaMasiah Tuhan kita. Pertanyaannya saudaraku, kemana kita setelah meninggal dunia? Banyak orang tidak tahu hal apa yang akan terjadi setelah mengalami kematian. Ada yang mengatakan setelah ajal menjemput, dosa dan perbuatan baik kita akan ditimbang. Jika dosa lebih banyak, maka kita akan dihukum di neraka. Sedangkan jika perbuatan baik lebih banyak, kita akan ditempatkan di surga. Dengan konsep tersebut Bapak Ibu, tidak heran banyak sekali orang-orang takut menghadapi maut, takut menghadapi kematian karena mereka tidak memiliki jaminan atau kepastian masuk surga setelah kematian. Namun ada kabar baik bagi saudara semuanya, terutama sekali bagi orang yang sampai detik ini belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan menjamin kita pasti masuk surga. Kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan tergantung situasi, tetapi pasti, ya saudaraku, Tuhan mempersiapkan surga bagi anak-anak kesayangannya, yaitu Anda dan saya. Siapapun saudara, kepastian untuk mendapatkan keselamatan itu pasti diberikan oleh Tuhan. Tergantung saudara mau menerima atau tidak mau. Perlu saudara catat bahwa yang diselamatkan bukan yang paling banyak berbuat baik. Bukan orang yang paling banyak amal. Bukan orang yang paling banyak mendapatkan pahala yang diselamatkan. Bukan. Melainkan yang percaya kepada Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Berita dari malaikat Jibril yang diterima oleh Maria. Berita ini menjadi koridor hukum dan keimanan bagi bangsa Israel, bukan bangsa di luar Israel. Lukas 1 nomor 26 hingga 38. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub atau Israel sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Dipertegas oleh pernyataan Yesus sendiri, Matius 10 nomor 5 hingga 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dipertegas kembali oleh Yesus di Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Diperkuat oleh pernyataan Petrus, murid Yesus sendiri. Yesus sebagai perantara Allah di bumi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu.
Yesus hamba Tuhan Allah. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nubuat Musa, Ulangan 18 nomor 15 dan 18 nomor 18, tentang seorang nabi untuk Bani Israel, yaitu Yesus, dikuatkan oleh Petrus muridnya Yesus. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 hingga 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 5 nomor 31. Dialah Nabi Yesus yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Rentetan fakta dari Injil tersebut. Apakah tergambar bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi seluruh bangsa-bangsa? Tentu saja tidak. Jelas tergambar bahwa Yesus adalah hamba Allah, Nabi Allah, utusan Allah, dan juru selamat untuk bangsa Israel. Di luar bangsa Israel bukan urusan Yesus. Begitulah bunyi yang tertulis di Injil. Benarkah dengan percaya Yesus pasti masuk surga? Itu tidak benar. Jika ada pendeta, pastor, misionaris menyampaikan pengajaran seperti itu, bisa dipastikan ajarannya sesat. Domba-domba Israel yang percaya Yesus bisa masuk surga asal melaksanakan amal perbuatan baik dalam hidupnya, karena hanya amal perbuatan baiknya lah yang menuntun mereka ke surga. Lukas 22 nomor 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Wahyu 22 nomor 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 nomor 27. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yeremia 17 nomor 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Baca sendiri contoh ayat-ayat Injil yang MJC kutip. Matius 16:27, 2 Tawarikh 6:30, Yeremia 17:10, Yeremia 32:19, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, apa yang dikabarkan oleh pendeta, pastor,
misionaris, dan apologet Kristen. Tidak sesuai dengan fakta Injil. Percaya Yesus pasti masuk surga. Itu adalah kabar bohong dan hoax. Amal perbuatan tidak menjamin masuk surga. Itu adalah kabar bohong dan hoax juga. Saran bagi sahabat MJC non-muslim, baca dan pelajari Injil secara mandiri. Gunakan akal budimu dan jangan percaya perkataan apologet Kristen. Segera bertobat sebelum ajal menjemput kawan. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat MJC semuanya. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC. Akhirul kalam saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.